Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Muhammad Arif Amiruddin, ZLTC. Baik, sobat ZLTC, pada kesempatan ini saya akan membawakan mengenai program LibreCalc Office, yang mana kita akan membuat beberapa fungsi yang ada di dalam LibreOffice Calc ya, yang ini juga bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan ya. Nah, di sini saya mencontohkan sebagai input data biodata pasien misalnya ya. Yang hari ini akan saya tampilkan di sini bagaimana kita mengaktifkan radio button yang dua item ini dan juga combo box seperti ini, dan ini adalah tampilan contoh bagaimana hal ini bisa membantu dalam memudahkan input data ya. Baik ya, Oke, kita akan mulai dari tampilan kosong ya. Kita akan menginput sesuai dengan kebutuhan yang akan kita pergunakan. Misalnya di sini kita akan menggunakan yang berkaitan dengan material misalnya ya. Oke, ataupun mengenai daftar pekerja untuk di project seperti itu, kita bisa masukkan biodata kerja, dan kita input di sini nama lengkap, alamat, kemudian golongan darah, kemudian misalnya kita punya beberapa divisi di project, kita gunakan divisi. Kemudian selain itu juga hal yang perlu kita minta dari pekerja yaitu nomor KTP misalnya ya. Oke, sini kita akan perbesar supaya memudahkan pengenalan ya. Kemudian di sini kita bold. Oke, baik. Nah, di sini kita akan menggunakan sel ini saja, jadi tidak perlu dibuat spesifik item ataupun desain box atau text box khusus gitu ya. Jadi kita gunakan manfaatkan sel yang ada. Misalnya di sini ya, misalnya seperti itu, Pak Tono ya misalnya. Kemudian alamat, seperti itu. Kemudian untuk jenis kelamin, nah di sini kita akan menambahkan
option button ya. Di sini disebutnya menggunakan option button ya. Oke. Nah, di sini kita akan tulis menjadi labelnya, mengganti gendernya misalnya laki-laki. Kemudian kita tambahkan group name-nya di sini adalah X1. Seperti itu. Nah, kalau di sini saya menggunakan settingan tulisan yang tidak terlihat ya. Tulisannya warna putih. Ini saya harus setting dulu agar warnanya itu bisa terlihat. Ya, oke. Oke, seperti ini. Kemudian kita menambahkan option button yang lain. Kita Ctrl C yang tadi dan kita Ctrl V. Kemudian kita setting di sini misalnya perempuan ya. Oke, seperti itu. Nah, oke. Kita akan memfungsikan dua option button yang sudah kita buat tadi ya. Ini kalau kita klik, dia sudah berfungsi, tapi dia belum bisa memberikan memunculkan item yang kita inginkan ya. Jadi harus kita edit, klik kanan di control properties ya. Kita rubah di sini di data link cell. Nah, kita bisa memunculkannya di sini. Misalnya kita ambil di sini ya, resume. Nah, di sini saya tampilkan di dalam satu sheet aja, jadi supaya mudah untuk dilihat bagaimana efeknya. Kita akan lihat di sini menjadi M8 misalnya ya, M8. Oke. Kemudian yang di sini juga adalah M8. Baik. Sama-sama di grup name-nya X1. Nah, selain kita menggunakan tadi linked cell tadi, kita juga harus menambahkan di sini value-nya ya, reference value-nya laki-laki ya. Kalau yang di sini perempuan. Oke. Ya, kita close, kita matikan design buttonnya, design mode-nya kita klik. Nah, di sini akan muncul laki-laki. Kalau kita klik perempuan, dia akan muncul perempuan. Ya, di sini akan bergantian yang menyala ya, seperti itu. Jadi ini harus ditambahkan tadi ya. Kemudian kita akan melanjutkan dengan bagaimana menambahkan tanggal lahir. Ya, di situ banyak sekali tanggal lahir ya. Kita ada pilihan tanggal yang dari 1 sampai 30, maka kita sebaiknya buat dulu tabel angka 1 sampai dengan 30 ya. Nah, kemudian untuk bulan kita buat dulu ya, seperti ini. Kemudian tahunnya juga kita buat dulu, misalnya dimulai dari tahun 1990 ya, sampai 2025. Nah, seperti ini. Kemudian baru kita masukkan combo box ya. Ya, saya bilang ini combo box. Kita input di sini untuk tanggal. Ya, di sini ada
coba lagi. Jadi sampai yang muncul ada panahnya di samping. Nah, seperti ini ada panah di samping ya. Oke. Kemudian kita klik kanan, control properties. Untuk link selnya kita tulis yang di bawah gender tadi, M10 misalnya ya. M10. Kemudian untuk source cell ya, ataupun sumber datanya kita gunakan di sini yang tanggal key ya. Key kita lihat key 9 ya, di sini key 9 sampai dengan key 38. Oke. Key 38. Oke. Ya, kemudian kita close ya. Kita kecilin. Kita lihat apakah sudah berfungsi atau belum. Kita klik panahnya ya, di sini sudah terlihat muncul ya. Ya. Oke. Kita klik misalnya tanggal 3, ya di sini sudah muncul. Baik, selanjutnya kita akan copy paste combo box ini sebelah. Nah, seperti itu. Lalu di sini kita edit untuk bulan. Ya, kita klik control panel. Di sini kita tulis sebelah sel berikutnya N, kemudian di sini kita ganti dengan R tapi di sini kita R nomor 20. Oke. Nah, seperti itu. Oke, kemudian kita buat satu lagi untuk tahun. Baik. Nah, di sini kita ganti juga menjadi O. Di sini menjadi S. Kita lihat sampai di S44. Oke. Nah, sekarang kita matikan, kita akan lihat tampilannya. Ya, di sini sudah muncul bulan-bulan ya, misalnya Juni, kemudian di tahunnya kita bisa pilih 2010 misalnya, di sini sudah ada. Ya. Oke, nah di sini pasti teman-teman akan lihat, oh kok nggak beraturan gitu ya, posisinya terlihat berantakan. Maka kita akan atur dengan cara seperti ini. Ini kita kecilkan ya. Kita klik kanan, control properties. Nah di sini kita bisa lihat di general, di situ ada data position, width, height ya. Nah ini yang akan kita jadikan acuan. Misalnya di sini kita ambil position X-nya, position Y-nya 5,03. Kita klik yang di bulan, kita lihat di position Y-nya ya, di sini kita ganti 5,03. Seperti itu. Di sini juga 5,03. Nah, kemudian untuk lebarnya jika terlalu besar kita rasa, kita bisa kecilkan. Ya, 2 kita lihat. Ya sudah. Kalau tanggal kita lihat tanggal lebar 1,65. Untuk bulan kita punya, kita ambil 3 deh ya. Nah, kemudian untuk ketinggiannya juga kita samakan supaya lebih rapi. Ini 0,74. Nah, ini kita tinggal geser dengan kursor ya. Nah, oke. Baik. Nah. Oke. Nah, ini jadi tampilan awal bagi tentunya yang bekerja sebagai administrasi untuk menginput data karyawan seperti itu ya. Ini pasti akan menggunakan form ini dan pastinya membutuhkan banyak referensi ya. Dan selain itu juga mungkin di sini perlu ditambahkan yang lain, data-data yang lain ya. Nah, ini sangat membantu sekali, dan kita juga bisa mempercepat menginputan ya.
Dan mungkin kalau di sini tampilannya kok jadi dalam satu sheet terlihat jadi rame dan berantakan, maka gunakan di sheet yang berbeda. Jadi nanti hasil dari inputan ini muncul di sheet yang berbeda sehingga akan lebih rapi dan lebih enak terlihatnya ya. Oke, sharing-sharing mengenai program Libre Office Calc ini ya, untuk menginput biodata pekerja misalnya. Nah, ini bisa dimanfaatkan dalam dunia kerja, dan dengan program Libre Office Calc ini juga dengan fasilitas-fasilitas yang fungsi-fungsi yang banyak ini bisa kita manfaatkan untuk mempermudah pekerjaan di kantor masing-masing. Baik, demikianlah, semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.